hari ini kita belajar bersama-sama, terkhususnya belajar dari firman Tuhan, yang hari ini kita bersyukur diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, dan juga kita akan belajar bersama-sama ya. Belajar tentang apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Hari ini kita belajar tentang tema janji Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Mari anak-anak, kita akan bersama-sama baca Alkitab terlebih dahulu sebagai landasan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Yuk anak-anak, kita baca di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Sekali lagi 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Sudah ketemu? Sudah. Mari kita belajar bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Silakan anak-anak memperhatikan Alkitabnya sendiri. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, kita telah membaca firman Tuhan pada saat hari ini. Sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Adik-adik, tema kita hari ini yaitu janji Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Berbicara tentang janji adik-adik, apa itu janji? Nah, janji ketika saya memperhatikan di dalam Kamus Bahasa Indonesia, yang pertama, persetujuan antara dua pihak. Dan yang kedua, janji itu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Itu adalah janji menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, berbicara tentang janji, siapa di antara kalian semua yang pernah berjanji atau pernah dijanjiin orang? Orang itu menepati atau tidak? Nah, kalau orang berjanji seharusnya ditepati ya. Tetapi ada orang berjanji tidak ditepati. Nah, berjanji itu gampang atau sulit anak-anak? Ternyata sebenarnya berjanji itu gampang, tetapi di dalam melaksanakan janji yang sudah kita ucapkan, menepati janji itu sangat sulit sekali. Ketika kita berjanji, ada banyak orang kecewa tentang janji kita karena mungkin kita lupa. Tetapi berbeda dengan janji Tuhan. Janji manusia terhadap kita kadang mengecewakan. Janji teman-teman kita, misalkan contoh, yuk besok kita pergi makan bersama yuk, nanti saya yang traktir. Karena lupa, banyak sekali kegiatannya, dia tidak pergi. Nah, itu bisa mengecewakan, tetapi itu karena lupa ya. Berbeda dengan janji yang sengaja berjanji, kita pergi makan, tapi ujung-ujungnya tidak ditepati. Nah, itu juga salah. Nah, tetapi kita akan melihat bagaimana janji Tuhan berbeda dengan
janji manusia. Nah, kalau janji Tuhan atau kalau Tuhan berjanji, dikatakan mengapa sih Allah berjanji? Janji Allah kita tahu dulu bahwa janji Allah itu pasti teguh. Janji Allah itu Dia adalah Allah yang kekal, yang tidak pernah melupakan janjinya. Kemudian dikatakan bahwa ketika Allah berjanji, maka Allah dikatakan Allah tidak pernah berubah. Nah, kita akan melihat bersama-sama anak-anak, mengapa kita tidak perlu ragu dengan janji Tuhan. Yang pertama, yuk kita belajar bersama-sama dari Mazmur 12 ayat 7a. Mazmur 12 ini yuk kita sama-sama lihat. Ayat 7a berbicara tentang, mari kita baca bersama-sama. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Itu bagian A. Mengapa dikatakan anak-anak? Janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji yang murni karena apa yang sudah dijanjikan pasti Ia akan melaksanakannya. Itu adalah janji Allah. Janji murni yang tidak akan pernah berubah. Itulah sebabnya anak-anak, mengapa kita tidak perlu ragu dengan janji Tuhan. Ayo, ada yang masih ragu? Yuk terus belajar bersama-sama. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu ragu dengan janji Tuhan? Yang kedua adalah kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-31. Mazmur pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-31 dikatakan, Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa adapun Allah jalannya sempurna. Itulah sebabnya anak-anak, mengapa kita tidak perlu ragu dengan janji Tuhan. Mengapa kita tidak perlu ragu dengan janji Tuhan? Karena jalan Allah sempurna. Dan juga dikatakan bahwa menjadi perisai bagi orang yang berlindung padanya. Jadi, kalau kita senantiasa berlindung pada Allah, artinya apa? Kita sudah percaya bahwa jalannya Allah itu sempurna, yang tidak akan pernah mengecewakan. Nah, kita kembali ke tema tadi, janji Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Siapa orang percaya itu, anak-anak? Ternyata orang percaya itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Siapa orang percaya itu? Siapa mereka? Ternyata orang percaya itu adalah anak-anak dan saya. Semua orang yang berlindung padanya, yang percaya. Dikatakan kita tidak boleh ragu karena Dia Allah menjadi perisai, menjadi orang yang senantiasa menopang kehidupan kita, menolong kita, bahkan menunjukkan cara bagaimana kita melakukannya. Menunjukkan jalan yang benar, itu adalah Allah kita.
mengapa dikatakan jalan Allah sempurna, tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Ketika dia berjanji pasti ditepati. Seperti misalkan anak-anak diizinkan sakit. Tuhan katakan, kalau kalian mau sembuh, datang pada Tuhan minta pertolongan. Sembuh beneran enggak? Kalau adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti disembuhkan. Iya kan? Pasti banyak yang mengalami itu. Mengapa? Itulah sebabnya anak-anak, mengapa kita tidak perlu ragu dengan janji Tuhan. Karena kita sudah percaya, kita adalah orang-orang yang percaya, pasti ditolong oleh Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita tidak perlu ragu dengan janji Tuhan? Yang ketiga adalah, kita baca sekali lagi Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Anak-anak sudah siapkan belum? Sudah siap? Nah, kita baca bersama-sama ya. Mazmur 25 ayat yang ke-14 berbicara tentang, kita baca bersama-sama, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan berbicara tentang mengapa kita tidak perlu ragu dengan janji Tuhan. Karena dikatakan kita adalah orang percaya. Ayat ini berbicara tentang Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Siapa yang takut akan Tuhan? Ayo anak-anak. Saya berharap semua yang mendengarkan hari ini, semua yang hadir hari ini dengan firman Tuhan hari ini, saya yakin pasti semua yang percaya, amin. Dan Allah berkata, Tuhan berkata, dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi artinya apa anak-anak? Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengerti janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dikatakan, dan perjanjiannya diberitahukannya. Tuh, luar biasa ya anak-anak Tuhan kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, sering berkomunikasi secara pribadi, berdoa dengan Tuhan,